ayyamin idza fatathum at-takbiratul ula ma'al imami fa'lam dhalika ya akhi wa taba'at anil wuqu'i fi mazalimil ibadi mutlaqan li'annahu diwanun la yatrukuhu Allah ta'ala wa amma zulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan fa innahu diwanun la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi yaghfiru bitaubati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dus salafi, wa qala dan telah berkata siapa setengah ulama salaf, ma fatat ahadan, tidaklah ketinggalan ahadan kepada seseorang apa sholatul jamaati, sholat berjamaah, illa kecuali bidan bin asobahu, kecuali dengan sebab dosa, asobahu yang mengenai ini dosa kepada orang tersebut atau kepada abdul. Jadi kata ulama salaf, kalau ada orang yang ketinggalan sholat berjamaah, dia tidak sholat berjamaah, kata ulama salaf, bidan bin asobahu, dia tidak bisa berjamaah karena dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya yang menyebabkan dia tidak berjamaah. Jadi dosanya ngalangin, gitu ya. Jadi kebanyakan dosa atau dosanya yang menghalangi dia untuk sholat berjamaah, gitu ya, gitu. Terhalang dia, di masjid nggak bisa, di rumah dia juga nggak bisa jamaah, di kantor juga nggak bisa, terhalang nggak berjamaah, begitu ya. Itu sebab bidan bin asobahu, karena orang itu kata ulama salaf tidak bisa melakukan sholat berjamaah karena dosa-dosanya, gitu ya. Waqad kanu, dan sungguh kanu ada ini ulama salaf, yaitu yang uzuna, memberatkan ini ulama salaf, anfusahum, diri mereka, sab'ata ayamin, akan 7 hari, idza fatat, apabila ketinggalan, ahadahum, kepada salah satu dari mereka, apa yang ketinggalan, sholatul jamaati, sholat berjamaah, wa qila rok'atan, dan dikatakan rok'atan, 1 rakaat. Jadi ulama salaf ada yang mengatakan kalau mereka ketinggalan sholat berjamaah, kalau subuh dia ketinggalan 2 rakaat, kalau isya dia nggak berjamaah 4 rakaat, malah wakila dikatakan ketinggalan 1 rakaat. Begitu datang dia ke masjid, udah dikerjain jamaahnya 1 rakaat. Ulama salaf dulu kalau dia ketinggalan berjamaah 1 rakaat, atau ulama salaf zaman dahulu kalau dia tidak berjamaah, maka ya'uzuna anfusahum, mereka memberatkan diri mereka selama 7 hari. Diberatin dirinya, sholatnya dibanyakin, ibadahnya dibanyakin, istighfarnya dibanyakin, ya, kagak tidur malam 7 hari, 7 malam dia kagak tidur, misalnya ya. Tiap hari dia puasa selama 7 hari, ya'uzuna anfusahum,
dia beratkan diri mereka dengan ibadah. Seakan-akan mereka membayar daripada sholat berjamaah yang mereka tinggalkan. Gitu ya. Wa yahuzuna anfusahum, dan memberatkan ini ulama salaf anfusahum diri mereka. Salah satu ayamin akan 3 hari idza fatathum, apabila ketinggalan hum kepada mereka apa at-takbiratul ula, takbir yang pertama ma'al imami, beserta imam. Ya. Dan ulama salaf zaman dahulu, ulama salaf mereka memberatkan diri mereka selama 3 hari. Selama 3 hari dia berarti untuk puasa siangnya dari pagi sampai maghrib. Ya. Dia baca Quran, dia zikir, begitu ya. Dia istighfar, dia baca sholawat, malam dia kagak tidur ibadah. Selama 3 hari 3 malam dia beratkan diri mereka semua. Kalau mereka ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Cuman itu doang. Ya. Begitu masuk, imam lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ketinggalan takbiratul ihram. Memberatkan diri mereka selama 3 hari 3 malam beribadah kepada Allah untuk menggantikan ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Karena begitu besar faedahnya takbiratul ihram kalau bareng dengan imam. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah oleh kamu dzalika demikian itu ya akhi, wahai saudaraku. Wa taba'an anil wuqu'i fi mazalimil ibadi, wa taba'an, dan jauhilah olehmu anil wuqu'i, daripada terjatuh melakukan, terjatuh melaksanakan, terjatuh mengambil cara fi mazalimil ibadi, di tempat-tempat untuk menganiaya hamba-hamba. Jadi watabaat kita disuruh jauhin, jangan sampai kita terjatuh masuk ke dalam tempat-tempat zalim kepada orang, gitu ya. Jadi mazalimil abdi itu macam-macam. Ada namanya bil amwal, gitu ya. Itu mazalim, tempat-tempat zalim kepada manusia. Ada namanya bil amwal, kepada harta. Ada namanya bin nafsi, kepada dirinya. Ada bil a'radi, dengan kehormatannya. Itu namanya mazalimil ibad. Jangan sampai kita kepada tempat-tempat zalim kepada orang itu kita terjatuh ke situ. Jangan sampai masuk ke dalam itu. Ya, jauhinlah jauh-jauh. Gitu. Nanti kita bahas kenapa kok kita lebih dianjurkan menjauhi zalim kepada makhluk-makhluk Allah. Kita dianjurkan menjauhi zalim kepada orang, kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Karena nanti gede urusannya. Mutlakon, hanya mutlak. Jadi mutlak jauhin, mutlak. Jadi mutlak itu seluruhnya jauhin udah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya menjauhi, karena sesungguhnya zalim. Karena sesungguhnya zalim kepada seorang hamba atau zalim kepada orang lain, yaitu diwanun, buku tulisan, la yatrukuhullahu ta'ala, yang tidak meninggalkan kepada ini diwanun, kepada buku tulisan tersebut, siapa? Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau udah urusan zalim kepada manusia yang lain, urusan zalim kepada manusia yang lain, zalim kepada manusia yang lain, itu tulisan diwanun la yatrukuhullah. Itu tulisan nggak pernah oleh Allah ditinggalin. Pasti dibuka itu tulisan. Berarti tinggalin.
Berbeda kalau dengan urusan dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, terkadang-kadang Allah nggak peduli. Biarin aja. Hamba saya dosanya banyak kepada saya, biarin aja, nggak peduli. Karena apa? Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Ghafur, begitu ya. Allah nggak peduli itu, biarin aja. Malah kadang-kadang Allah ampunin dosa-dosanya karena banyak amal-amal soleh ini. Tuh, kalau urusan dengan Allah. Tapi kalau urusan dengan manusia, kita zalim kepada orang, berbuat dosa aniaya kepada orang, itu diwanun la yatrukullah. Allah nggak pernah tinggalin itu. Karena kalau Allah tinggalin, Allah zalim. Gitu. Jadi kalau Allah tinggalin, Allah zalim. Dan mustahil Allah aniaya kepada makhluknya. Gitu, zalim. Makanya sama Allah nggak ditinggalin tuh. Hati-hati ya. Jadi hati-hati kita, muti apa ya? Muti bener hati-hati, jangan sampai kita zalim sama orang. Kalau zalim sama orang, diwanun la yatrukullah. Allah nggak pernah meninggalkan itu buku tulisan catatan zalim kita sama orang. Tetap bakal dikebet, tetap bakal dibuka, tetap bakal dipersidangkan. Gitu ya. Wa amma zulmul abdi, dan adapun bermula zalimnya seorang hamba linafsihi untuk dirinya, birtikabil ma'asi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, duna syirki billahi ta'ala, halnya bukan menyekutukan kepada Allah. Wa inkana, dan walaupun ada ini orang tersebut atau abdu, yaitu huwa bermula abdu, yaitu yarji'u, kembali ini abdu, ila zulmin nafsi, kepada zalim kepada diri, aidon halnya juga, fa innahu, maka sesungguhnya zulmul abdi li nafsihi, yaitu diwanun, buku tulisan, la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi, yang tidak memperdulikan siapa Allah subhanahu wa ta'ala bihi, dengan diwan, dengan buku tulisan tersebut, yaghfiru, hanya mengampuni Allah, bitaubati, dengan taubat. Gitu ya. Sekarang bagaimana? Wa amma zulmul abdi nafsihi, kalau kita zalim kepada siapa zalimnya? Kepada diri sendiri. Gitu ya. Kalau tadi zalim sama orang lain, kita zalim aniaya kepada orang lain, maka itu buku catatan tidak akan pernah Allah tinggalkan, bakal dibuka, dikebet, dipersidangkan yaumul qiyamah. Tapi kalau kita zalim li nafsihi, kepada diri kita sendiri, dengan bagaimana? Dengan melakukan perbuatan maksiat. Maksiat kepada Allah, maksiat mata. Berarti kita jalan sama siapa? Diri sendiri. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, gitu ya. Tapi diri sendiri. Ya, gitu. Kita kagak sholat, Ramadan kagak puasa. Ini lagi ngomong bab ngaji ya. Tapi yang ada contoh ya, gitu ya. Allah Maha Pengampun ini kagak ente Ramadan nggak puasa, antar lagi ya, nggak sholat ya. Gitu. Ini lagi ngebahas ngaji gitu. Kalau kita zalim sama diri kita sendiri, kita kagak sholat, kan dengan Allah dosanya. Kayak Ramadan kagak puasa, sama-sama dosanya kepada Allah. Begitu, gitu ya. Gitu. Ngelihat sesuatu yang haram, dosanya kita kepada Allah, zalim sama diri sendiri kita. Selama tidak menyekutukan Allah, selama tidak menyekutukan Allah, dosa diri sendiri, tidak menyekutukan kepada Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak minta kepada selain Allah, begitu ya. Gitu.
gitu ya. Tidak minta kepada selain Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyekutukan. Dosanya bikinnya banyak, maksiatnya banyak, tapi dia tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Oleh begitu ini orang wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan. Ini orang bolak-balik atau kebalik-balik. Udah bikin dosa, baca istighfar, bikin dosa lagi. Itu namanya yarji. Bolak-balik. Udah bikin dosa, balik lagi, bikin dosa lagi. Bikin dosa lagi, bolak-balik bikin dosa aja terus-terusan. Kagak putus-putus. Tiap hari udah dia bikin dosa, dia tahu itu dosa. Dia tahu itu dosa hukumnya, tapi dia balik lagi, bikin lagi, yarji'u. Dia bolak-balik melakukan dosa, terus dia bikin dosa lagi, tobat lagi, istighfar lagi, bikin dosa lagi, tapi dia tidak menyekutukan Allah, dia kagak. Maka model yang kayak begini, zalim diri kita kepada diri kita sendiri, berarti dosa kita kepada Allah. Maka nanti pada yaumul qiyamah, yaitu diwanun la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi yaghfiru bitaubah. Allah nggak memperdulikan. Jadi kalau urusan dosa sama diri sendiri, dosa kepada Allah, Allah nggak memperdulikan. Kenapa? Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha penerima taubat hambanya. Allah nggak peduliin. Biarin lu mau banyak dosa, yang penting dosa diri sendiri, dosa kepada aku kata Allah. Tidak ada dosa kepada orang lain, gitu. Kenapa? Yaghfiru bitaubah. Allah ampunin ini orang dengan sebab taubat kepada Allah. Dia baca istighfar, dia taubat, maka dosanya yang segitu numpuk, hapus semua. Tuh. Maka disebut dengan diwanun la ya'ba'ul haqqu ta'ala. Allah nggak mempedulikan. Allah Maha Rahman Rahim. Makanya ada doa, wa maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Begitu ya. Wa maghfiratuka awsa'u min dunubina. Pengampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami. Jadi kalau ampunan Allah lebih kecil dari dosa kita, waduh gak kebagian kita pengampunan. Dikarenakan pengampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, maka sebanyak apapun dosa makhluk yang ada di alam dunia ini, tatkala dia beristighfar, taubat kepada Allah, Allah ampunin. Namanya wa maghfiratuka awsa'u min dunubina. Gitu ya, gitu. Jadi kalau dosa kepada Allah, dosa kepada diri sendiri, la ya'ba'ul haqqu ta'ala. Allah nggak memperdulikan. Kenapa? Karena begitu Bang Soleh baca istighfar, Bang Soleh tobat, Allah hapus dosa-dosanya. Tapi kalau dosa sama orang nggak bisa. Nggak bisa sama orang mah. Muti ente minta halalnya dulu, minta maafnya dulu. Tidak turun dari Allah pengampunan kalau belum orang yang ngampunin kita maafin kita. Gitu ya. Hati-hati ya, jangan gampang-gampang seenaknya aja kita gampang bener zolim sama orang. Jangan. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas, telah berkata tuanku guru Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Mazalimul ibadi, bermula tempat-tempat zalim seorang hamba, yaitu ala salasati aqsamin, terbagi atas 3 bagian. Jadi tempat zalimnya seorang hamba kepada hamba yang lain, tempat aniayanya seorang hamba kepada hamba yang lain, itu terbagi dalam 3 bagian. Kismun, satu bagian, yata'allaku bin nufusi, berkaitan ini kisbun bin nufusi dengan diri, dengan jiwa. Wa kismun, dan satu bagian yata'allaku bil amwali, berkaitan ini kismun bil amwali dengan harta. Dengan harta, tanah, kebun, duit, namanya harta, duit itu harta. Bil amwal
wa qismun, dan satu bagian ya ta'allaqu berkaitan ini qismun bil a'radi dengan apa? Kehormatan diri, bil a'rad gitu ya. Fa'amman nufusu, maka adapun bermula diri ya, jiwa, urusan jiwa, falaha, maka baginya nufus ahkamun adidatun, bermula hukum-hukum yang berbilang-bilang. Hukumnya banyak kalau urusan nufus, urusan jiwa. Pimithli qatlil amdi, di dalam umpama membunuh dengan sengaja, wal khoto'i, dan membunuh karena kesalahan. Kalau sengaja udah nyiapin golok, sengaja itu namanya, dia bunuh orang. Kalau ini khoto', dia nembak rusak, begitu itu orang lewat gitu. Bukannya kena rusak, kena orang. Tadi kagak ada orang, begitu dia tembak, itu orang di sebelah sana lewat. Bukan kena rusak, kena orang. Itu namanya qatlil khoto', membunuh dengan kesalahan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang membunuh dengan sengaja, ada orang membunuh dengan kesalahan, ya gitu ya. Wa wujubil qudi, dan kewajiban kisos, wadiyati, dan diat, wal kafarati, dan kifarah, wa ghairi dzalika, dan selain demikian itu, mimma huwa, dari sesuatu, huwa bermula sesuatu tersebut, yaitu madkurun, disebutkan fi kutubil fiqhi, di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kalau udah urusan nufus, urusan jiwa, maka hukumannya udah jelas, disebut dalam kitab fiqh, dibahas, namanya ahkamun adidah. Apa itu hukumnya? Orang ngebunuh, hukumnya apa kisos, dibunuh lagi, gitu ya, namanya kisos atau al-qud. Ada orang ngebunuh, dihukum kisos, dihukum qud, dibunuh lagi ya. Ada orang matahin tangan orang, hukumannya dipatahin lagi. Ada orang buntungin kaki orang, hukumannya dibuntungin lagi, namanya kisos, qud. Yang kedua ada diat. Apa? Bayar denda. Iya, bayar denda. Denda ya. Ngebunuh, dimaafin sama ahli warisnya. Ya udah dah, kami ahli waris maafin. Cuman permohonan maaf kami harus dibalas, harus diganti dengan ya duit 5 miliar. Kalau ada duit 5 miliar kami maafin. Nah, namanya dia. Kiparoh. Kalau kiparat mah urusan-urusannya enteng deh. Kayak nempeleng orang kan begitu, nempeleng orang maka hukumnya ditempeleng lagi kan begitu ya. Kalau kisah dimaafin udah dah. Ya, nggak usah nempeleng saya lagi dah, nggak usah ditempeleng lagi. Saya minta dah katanya ya 1 juta dah. Nah, kiparat. Lalu entengan dikit, kalau diat gede udah diat. Rata-rata diat itu miliaran. Ya, kalau zaman dulu ontak 100 ontak, ente kali aja kalau ontak harganya berapa? 30. Hah? 30 juta. Berapa? 30 kan? 30 juta. Ontak harganya 50 juta misalnya, ada 100 ontak udah 500 juta zaman dulu. Ya, kalau sekarang miliaran barangkali. 1 miliar, 2 miliar sampai 5 miliar. Gitu. Nah, kalau hukum nufus itu udah jelas. Dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, ada namanya diat, ada kisos, diat, kifar, nufus. Wa ammal amwalu, dan adapun bermula harta. Apa itu harta? Ya, tanah itu apa? Sawah, kebun, ya tanah ada, sawah, kebun, rumah. Itu namanya masuk amwal tuh, harta, tanah. Ada duit. Apa duit tuh? Ya. Duit apa ya? Hutang.
Hutang, macam-macam hutang. Ada orang kita utang sama karyawan, barangkali gajinya belum dibayar, begitu ya, namanya utang kan, gitu. Kita ada utang ke orang, ya, karena kita sama orang ada urusan penting kita ngutang, itu namanya amwal. Atau ada kita ngerampok orang, mencuri punya orang, korupsi. Yang repot kalau korupsi uang negara itu. Ya, waduh, repot. Korupsi uang negara. Begitu korupsi, mati orangnya. Gitu ya. Begitu korupsi, habis duitnya, dia kalau mau ngembalikin ke mana? Gitu ya. Dia balikin ke negara, ditangkap polisi, tangkap KPK kan gitu. Gitu. Jadi amal itu macam-macam ya, amal ya. Tadi ngerampok, mencuri, nipu orang, itu amal namanya. Apalagi ya, berhutang, ya, berhutang sama orang kita punya urusan, berhutang kita dengan karyawan, dengan apa, kita punya pekerja, kita punya utang. Apalagi ya, harta, tanah, kebun, rumah, itu anaknya amwal. Nah, kalau urusan harta, fa'innahu, maka sesungguhnya kelakuan la buddha, tidak boleh tidak, min raddiha, daripada mengembalikan ini amwal ilal majlumi, kepada orang yang dianiaya, awarisihi, atau kepada ahli warisnya majlum. Gitu ya. Gitu. Ada orang ngerampok dulu, insaf dia, mesti dibalikin tuh. Saya dulu ngerampok ke A, ke B, ke C, mesti dibalikin tuh kepada orang yang dia rampok. Ada orang maling, nipu, ya, gitu. Apa aja pokoknya. Begitu dia taubat kepada Allah, maka dia harta yang orang yang pernah dia rampok, dia yang pernah dia curi, yang pernah dia tipu, yang dia korupsi, sebagainya, semua hartanya wajib dia bayar, dibalikin kepada majlumnya. Kalau memang orang yang kita mau balikin udah mati, udah meninggal dunia, awarisihi, boleh dikembalikan kepada ahli warisnya. Gitu. Begitu datang mau balikin, wah udah kagak ada pak, meninggal dunia. Aduh, gimana yang meninggal? Maka boleh dia balikin kepada siapa? Ahli warisnya. Dia kumpulin anaknya. Mohon maaf, dulu saya pernah ngerampok bapak kamu, gitu ya, gitu ya. Gitu. Ini saya balikin nih harta bapak kamu kepada ahli warisnya, balikin lagi. Gitu ya. Tuh, itu kalau urusan tadi maling, rampok, mencuri, nipu. Sekarang kalau ngambil tanah, rumah, kebun, sawah, maka mesti dibalikin tuh berupa tanahnya lagi. Kalau memang nggak bisa dibalikin berupa tanah lagi, maka dia musyawarah. Kalau perlu diganti dengan uang, berapa per meter harganya. Gitu. Mesti dibalikin lagi kepada orang yang dia ambil hartanya, tanahnya. Berapa per meter bayar kalau udah nggak bisa dibalikin dengan tanah lagi. Bayar per meter. Kalau udah mati, ahli warisnya yang dapat. Sekarang kalau urusan utang sama orang lain, ada urusan utang kepada karyawan, pekerja yang belum kita bayar, misalnya ya, gitu ya. Karena sebagus-bagusnya membayar apa ya, uang pekerja itu, orang yang kerja itu sebelum keringatnya kering, kita lupa belum kita bayar, maka kan utang. Maka gimana caranya? Mesti kita balikin tuh. Kita bayar. Mohon maaf, dulu saya punya utang. Ya. Saya dulu belum sanggup bayar. Alhamdulillah sekarang udah ada duitnya, saya mau bayar. Dulu Anda kerja dengan saya. Dulu waktu mau ngegaji saya nggak ada duit. Mohon maaf. Alhamdulillah sekarang saya ada duitnya nih, saya mau bayar gajinya. Ya, saya mau bayar utangnya. Mesti bayar deh. Itu namanya urusan amwal, urusan harta. Begitu ya, urusan harta itu semuanya dia mesti balikin. Kalau udah nggak ada orangnya, awaritihi, atau kepada ahli warisnya. Itu udah kita bagi ya. Satu bil nufus, yang kedua bil
amwal. Udah saya perinci tuh masalah harta. Tadi tanah, kebun, sawah, rumah dan sebagainya. Ya, ada apa? Punya orang yang kita maling, kita rampok, curi, korupsi, ya, yang kita tipu, dan ada hutang kepada orang lain atau hutang kepada orang yang pekerja kita. Gitu ya. Udah beres tuh, urusan amwal. Ini mesti dibalikin tuh. Raddil majlum namanya. Dia balikin. Wa in ta'adzara dzalika, dan jika udzur atau sulit apa dzalika demikian itu raddul majlum, ya, lam yabqa, maka tidak tersisa apa ghairu tasadduqi, selain bersedekah, biha dengan ini amwal, an sahibiha daripada orang yang mempunyai amwal, ala madhabin atas satu madhab, man ala madhabiman atas satu madhab, man orang yaro yang melihat ini man, ini orang, zalika akan demikian itu. Jadi ada satu madhab, satu pendapat. Sekarang begini, Pak, wa in ta'adzaro. Jadi begini pemahamannya nih. Wa in ta'adzaro, sekarang begini. Waduh, gimana nih ya? Kalau gua balikin ditangkap gua. Ngaku korupsi, ngaku ngerampok. Waduh, kalau gua balikin dulu ngerampok, gua digebukin urusannya ini. Ya gitu ya. Waduh, ta'adzaro namanya. Ujur dia bingung. Kalau gua ngomong dulu maling, waduh, repot urusan polisi nih. Ntar gua bisa gua apa? Diaduin ke polisi, gua dulu maling. Gitu. Sekarang kan kalau urusan pidana belum nyampe berapa tahun? 10 apa 5 tahun ya? 10 tahun ya? Apa 10 tahun. Jadi kalau urusan pidana 10 tahun kemarin dia lakuin masih bisa dibongkar. Masih bisa diadukan. Jadi jadi urusan pidana. Padahal udah lama, 10 tahun yang kemarin dia ngerjain pidana, masih dibongkar bisa. Ya, itu kalau nggak salah zaman sekarang, tahu apa 10 apa 5. Wah repot nih urusannya nih. Kalau saya ngaku dulu ngerampok, maling, nipu, waduh bisa-bisa urusan penjara. Atau bisa-bisa kehormatan saya, harga diri saya yang hancur. Ta'adzaro, ada satu mazhab yang mengatakan kalau ente umur kagak berani model kayak begitu ente balikin harta orang yang ente ambil, maka katanya ente sedekah yang banyak. Kalau ente ngambilnya 100 juta, maka ente sedekah sejumlah 100 juta. Sedekah. Pak, ada masjid, Pak. Lagi bangun masjid ya? Iya. Saya sedekah nih Pak ya, wakaf. Ini 100 juta Pak, atas nama si Fulan bin Fulan, gitu. Iya. Jadi sedekah atas nama siapa? Atas nama orang yang hartanya kita ambil. Dulu kita pernah nipu orang 100 juta, kalau kita ngaku nipu urusan penjara. Ta'adzaro, undur namanya, dia sedekah. Pak, saya sedekah nih Pak, wakaf buat masjid, tapi pahalanya buat si Fulan Pak. Tuh, dia balikin 100 juta ke masjid, pahalanya buat siapa? Sedekah buat si Fulan. Itu ada satu mazhab yang mengatakan boleh kayak begitu. Kalau udur, begitu ya, gitu. Berarti duit udah ada, Cid. Duitnya udah ada, tapi nggak berani ngebalikin. Duit udah ada, tapi ngebalikinnya nggak berani. Sedekah ada itu udah. Pahalanya atas nama orang yang kita ambil duitnya, gitu ya, paham ya? Fa'in azaza an raddil mazalimi, maka jika dia lemah orang tersebut an raddil mazalimi, daripada mengembalikan barang-barang yang dia ambil secara zalim, begitu ya, falyatakfir, maka hendaknya memperbanyak orang tersebut minal hasanati, daripada kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan, allati yuti, yang membayar orang tersebut, yang membayar
ya, yang membayar orang tersebut minha daripada hasanat al-ghurama'a kepada orang yang berhutang. Indal mizan di sisi mizan, timbangan. Gitu. Sekarang bagaimana, Pak? Sekarang bagaimana? Ya. Kalau tadi punya duit, dia mau ngebalikin duitnya. Tuh. Yang pertama berani balikin, datang aja ke rumahnya. Maaf dulu saya pernah nipu bapak kamu, nih saya balikin duitnya nih. Nah gitu ya, udah berani. Yang kedua dia kagak berani, duitnya ada, cuman nggak berani, disedekahin. Pahalanya buat si fulan yang dia tipu. Contoh misalnya. Nah, gitu. Atau yang ketiga, sekarang yang ketiga, pain aja. Kalau kita apes, nggak punya duit. Waduh, nggak ada duit nih buat dibalikin. Bagaimana caranya? Maka ulama mengajarkan paliyak taksir minal hasanat. Udah deh, ente banyakin bikin pahala udah gitu ya. Udah. Kalau ente udah nggak ada duit buat balikin, ente banyakin bikin pahala di dunia. Kalau perlu jangan tidur malam, ibadah malam hari terus. Siangnya puasa, baca Quran, baca Quran yang banyak. Siangnya puasa, malam dia tahajud bangun malam. Ibadah dia banyakin, ngaji, hasanat, kebagusan dia banyakin. Kenapa? Nanti jangan sampai dia punya kebagusan, yaumul qiyamah habis. Gitu. Makanya begitu Bang Madi. Kalau kagak punya duit buat ngebalikin hartanya, gitu ya. Dia punya utang, punya apa aja, nggak ada duit buat bayarnya. Ulama nganjurin banyakin udah ente bikin kebaikan. Kenapa? Karena nanti yaumul qiyamah pahala itu bakal diambil. Cik. Hah? Iya, tekor biar nggak tekor. Gitu ya. Aduh masalah. Biar kagak tekor tuh pahalanya, ulama nganjurin banyakin ente bikin apa? Pahala yang banyak, amal soleh yang banyak, hasanatnya yang banyak, kebaikannya yang banyak, ibadahnya yang banyak, supaya nanti yaumul qiyamah indal mizan, tak kalah di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, ente kagak tekor. Tekor, ya jangan tekor. Nggak tekor. Gitu. Kenapa? Karena Bang Soleh, kalau kita zolim sama orang, apa aja zolimnya ya? Urusan harta misalnya, nanti kita punya pahala diambil. Pahala kita diambil, ambil pahalanya, gitu, ya. Pindahin kepada orang yang kita ambil hartanya, pindahin, begitu. Kalau ente nggak banyak, amal solehnya, pahalanya tekor, gitu. Maka disuruh banyak amal soleh, gitu ya. Ini udah ada Bang Soleh. Ya, gitu ya. Gitu ya. Wa illa. Jadi biar nggak tekor tuh ya, biar nggak tekor. Jadi walaupun ente udah diambil terus-terusan, pahalanya masih banyak aja, masih nyisa. Yang bahaya itu kalau tekor, diambil terus, habis. Dosanya masih banyak sama orang. Gitu. Orang masih banyak ngantri di belakang. Pahalanya habis tekor kan? Mau nggak mau, dosanya orang yang kita aniaya diambil, dosanya dipindah ke kita. Pahalanya habis, dosanya numpuk. Kalau udah numpuk pahalanya, namanya kita benar, dia udah pasti dapat tulisan ke neraka. Gitu ya. Terus dikit lagi. Wa illa, dan jika tidak, gitu ya, duit kagak punya. Duit punya, dia bisa balikin. Amal solehnya banyak, nggak tekor. Sekarang duit kagak punya, amal soleh kagak mau, bikin kebaikan, bikin pahala kagak mau. Maka kata ulama, kata pengarang kitab ini, orang yang model kayak begitu, duit kagak punya,
amal soleh dia kagak mau kerjain, falyata'ahhab, maka hendaknya bersiap-siap orang tersebut, ya, gitu, litahammuli athqalil madlumi, untuk menanggung berat-beratnya dosa orang yang dizolimi, wa auzarihi, dan berat-beratnya dosanya madlum, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, gitu. Paham ya? Duit kagak punya buat bayar, begitu ya. Kemudian bikin amal soleh di dunia, pahala kagak mau, maka falyata'ahhab, model orang kayak gitu mesti siap-siap. Udah siap-siap ngapain? Dia nanggung dosanya orang-orang yang dia zolimin, dia tanggung dosanya. Orang tekor udah pahalanya tekor habis udah. Jadi kalau pahalanya tekor habis ya udah, gitu ya. Kama warada fi sahih wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi zaman sekalian, teman-teman sekalian, begitu ya. Jadi ingetin tuh, ya, gitu. Jadi tadi kalau udah urusan dosanya kepada Allah, la ya'baul haqqu ta'ala bihi, Allah nggak peduliin. Kenapa? Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha penerima taubat. Ingat, hati-hati, jangan sampai kita sering zalim sama orang, jangan sering aniaya kepada orang, begitu ya. Hati-hati tuh. Kenapa? Karena zalim, aniaya sama orang itu berat urusannya, ya. Allah tidak menurunkan pengampunannya sebelum orang yang kita zalimi ngampunin sama kita mati, gitu ya. Wallahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak itu kan? Itu tuh kak, itu ya. Produksi kan? Enggak, itu tuh kak, mesin ya. Oh iya, terang. Kalau bisa naik, bisa naik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana